satu yaitu kas dan deposito. Perbedaannya yaitu kas uang tunai atau saldo rekening yang bisa langsung digunakan kapan saja. Sedangkan deposito simpanan berjangka misalnya 1, 3, atau 6 bulan yang tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Contoh kasus, seorang pemilik usaha laundry memiliki uang 50 juta hasil keuntungan. Jika disimpan sebagai kas, uang bisa langsung dipakai untuk kebutuhan mendadak. Tapi karena uang itu tidak akan dipakai selama 6 bulan, dia memilih deposito agar mendapatkan bunga lebih tinggi. Kesimpulannya, deposito dipilih jika dana tidak dipakai dalam waktu dekat dan ingin mendapatkan keuntungan bunga. Selanjutnya ada tabungan dan giro. Perbandingannya yaitu tabungan digunakan untuk menyimpan uang dan transaksi sehari-hari seperti tarik tunai, transfer, dan pembayaran. Sedangkan giro digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar. Biasanya digunakan oleh bisnis menggunakan cek atau bilet giro. Contoh penggunaannya, individu itu seorang mahasiswa menggunakan tabungan untuk menerima uang bulanan, membayar kebutuhan sehari-hari, dan transfer ke teman. Sedangkan jika bisnis, sebuah perusahaan menggunakan giro untuk membayar supplier dalam jumlah besar, menggunakan bilet giro agar lebih praktis dan aman. Pilihan saya di sini saya menggunakan tabungan karena sebagai individu kebutuhan saya lebih ke transaksi sehari-hari seperti untuk makan, belanja, dan transfer. Tabungan lebih praktis, mudah diakses melalui ATM dan mobile banking, serta tidak ribet dibandingkan giro. Dan mudah digunakan untuk kebutuhan harian, bisa diakses kapan saja, tidak perlu menggunakan cek atau bilet giro, lebih sederhana dan praktis. Di sini ada tentang clearing dan kredit. Clearing, proses penyelesaian transaksi antar bank, misalnya cek dari bank lain. Hubungannya dengan kredit yaitu dana hasil clearing bisa menjadi dasar penilaian bank untuk memberikan kredit, seperti melihat arus kas nasabah. Contoh alur clearing yaitu Raka menerima cek dari Kiki yaitu Bank B, Raka menyetorkan cek ke Bank A. Bank A memproses ke sistem clearing. Lalu Bank B menyetujui pembayaran. Dana masuk ke rekening Raka. Jika transaksi itu lancar, bank melihat Raka punya arus kas bagus, maka peluang kredit tersebut akan lebih besar. Di sini ada tentang inkaso. Inkaso itu jasa penagihan pembayaran antar bank di kota yang berbeda. Mekanismenya, nasabah menyerahkan cek atau bilet ke bank. Bank menagihkan ke bank yang tertarik. Jika dana ada, maka dibayar ke nasabah. Risikonya yaitu ada cek kosong, keterlambatan, penolakan, dan pembayaran. Contoh kasusnya itu seorang pengusaha di Lampung menerima cek dari pelanggan di Jakarta. Saat di inkaso, ternyata saldo tidak cukup. Dan yang bertanggung jawab yaitu pihak penerbit cek atau yang memberi cek kosong. Di sini ada suku bunga pinjaman. Faktor mempengaruhinya itu ada inflasi, kebijakan Bank Indonesia, risiko kredit, jangka waktu pinjaman, kondisi ekonomi. Contoh kasusnya, Rina ingin mengambil kredit motor. Saat bunga 8%, cicilannya akan ringan, jadi ambilnya jadi kredit. Saat bunganya 12%, cicilannya akan berat dan menunda kredit. Di sini ada contoh 4 jenis suku bunga dan plus contoh soalnya. Yang pertama, bunga tetap, itu bunga tidak berubah selama masa pinjaman. Contoh soalnya, pinjaman 10 juta, bunga 10% per tahun selama 1 tahun. Bunganya jadi 1 juta. Yang kedua ada bunga mengembang, yaitu bunga berubah mengikuti pasar. Contoh soalnya yaitu tahun 1 10%, tahun 2 12%. Hitung perubahan cicilannya jika pinjamannya 20 juta. Yang ketiga ada bunga flat, dihitung dari pokok awal. Contoh soal, pinjaman 12 juta, bunga 12% per tahun 1 tahun. Bunganya akan jadi 1,44 juta. Yang keempat yaitu bunga efektif, dihitung dari sisa pokok. Contoh soalnya itu pinjaman 12 juta, bunga 12%. Maka bunga bulan pertama lebih besar lalu menurun tiap bulan.